Selamat malam Bapak Ibu sahabat Nalanda, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung dalam acara Nalanda Mindfulness Class oleh Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda. Dan kita berjumpa kembali di ruang virtual ini bersama saya Sukitha, pastinya bahagia, yang akan menemani Anda dalam sesi latihan Mindfulness Class malam hari ini. Ya, Bapak Ibu sahabat Nalanda, saya juga ingin mengundang Bapak Ibu yang bergabung dari rumah untuk dapat mengaktifkan kameranya jika kondisinya memungkinkan. Jadi biar ada tumbuh atau muncul kedekatan di ruang virtual ini karena kita bisa melihat wajah satu sama lain ya. Dan itu jika memang kondisinya memungkinkan. Baik. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu sahabat Nalanda yang sudah mengaktifkan kameranya. Bagi yang belum dan mengkondisikan, mari dapat mengaktifkan kameranya. Baik, Bapak Ibu sahabat Nalanda yang berbahagia, kita berjumpa di ruang virtual ini tentunya dengan niat dan juga tekad yang sama untuk berlatih meditasi mindfulness ya. Dan di Nalanda Mindfulness Class ini kita tidak hanya berlatih meditasi untuk mencari ketenangan atau mendapatkan ketenangan, tapi juga untuk meningkatkan kualitas batin kita. Dan agar kita bisa lebih siap dan lebih maksimal selama berlatih, mari kita awali dengan berdoa secara agama Buddha. Bagi sahabat Nalanda yang berkeyakinan lain dapat menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya. Mari sahabat Nalanda kita dapat duduk bersimpul lutut untuk memanjatkan nama Karapatha. Kita akan memanjatkan nama Karapatha bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bapak Ibu sahabat Nalanda yang berbahagia, tadi kita sudah berdoa. Selanjutnya melanjutkan dari tadi bahwasanya dengan niat dan tekad kita bersama malam hari ini kita akan berlatih mindfulness. Dan di Nalanda Mindfulness Class ini kita tidak hanya melatih meditasi untuk meningkatkan kualitas batin dan juga ketenangan hati, tapi kita juga meningkatkan pengetahuan dhamma kita atau wawasan kita juga dengan berbagai macam topik atau tema yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan malam hari ini tema kita sangat menarik sekali, yaitu memahami diri dan menerima diri. Sebuah tema yang sangat dekat dan relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Di mana di kondisi atau zaman sekarang ini, di tengah kecanggihan teknologi, kita pasti pernah dengar atau melihat atau mengetahui tentang tema ini yang membahas mengenai diri sendiri atau memahami diri. Di mana kita juga pasti pernah di posisi itu untuk mempertanyakan diri sendiri. Nah, dan malam hari ini kita akan membahas bersama tema malam hari ini bersama pembimbing meditasi. Dan untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai tema ini, kita akan menyaksikan sebuah video ilustrasi berikut ini. Diri sendiri adalah tempat perlindungan bagi diri sendiri. Siapa yang dapat dijadikan tempat berlindung? Dengan melatih diri secara sungguh-sungguh, maka akan diperoleh perlindungan yang amat sukar dicari. Dhammapada 160. Di
tengah semua peran, tuntutan, dan harapan, kita sering lupa satu hal yang paling dekat, diri kita sendiri. Seberapa sering kita benar-benar mendengarkan isi batin kita? Kita belajar menjadi kuat, belajar bertahan, belajar memenuhi peran dan ekspektasi, namun jarang berhenti untuk memahami dan menerima diri apa adanya. Kita lebih mudah menuntut diri daripada mendengarkan isi batin. Bagian diri yang rapuh, lelah, dan belum selesai sering kita dorong menjauh seolah tak layak diterima. Padahal, penolakan terhadap diri sering menjadi awal dari kegelisahan. Batin lelah bukan karena kurang kuat, melainkan karena terlalu lama tidak diterima. Jika kita terus menolak diri sendiri, bagaimana mungkin kedamaian dapat tumbuh dalam batin? Mari bergabung dalam Nalanda Mindfulness Class dengan tema Mengenal Diri, Menerima Diri pada Jumat 27 Februari 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jika mengenal dan menerima diri adalah kunci kedamaian, sudahkah kita memberi waktu untuk diri kita hari ini? Ya, demikian video ilustrasi terkait tema pada malam hari ini sangat menarik ya, dan mungkin juga menyentuh hati kita. Apalagi tema ini memang untuk mengenal atau memahami diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan dari tema tadi kita juga mendengar bahwasanya kita memang sering menolak diri sendiri. Bahkan tak jarang kita juga banyak yang tidak memahami diri sendiri. Dan seringkali kita juga membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini merupakan problematik kita bersama yang tentunya pada malam hari ini akan kita temukan tips dan juga jawabannya yang akan kita pahami bersama dengan pembimbing meditasi. Dan untuk selanjutnya saya akan menampilkan video profil dari pembimbing meditasi kita pada malam hari ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Vipassana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujjanaka Biwamsa Sayadaw. Rama Yonggi juga menjadi murid Kapia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, beliau adalah Romo Yongki. Bagi Bapak Ibu sahabat Nalanda yang mungkin baru pertama kali bergabung dan mengenal beliau, jadi beliau ini memang sangat rutin membimbing dan melatih kita meditasi mindfulness di Nalanda. Dan pengetahuan dan pemahaman beliau terkait meditasi ini sudah tidak diragukan lagi. Dan bagi Bapak Ibu sahabat Nalanda bisa menyapa beliau melalui kolom komentar Zoom. Saya akan menyapa beliau secara langsung di sini. Selamat malam Romo Yongki, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Ya, semoga Romo dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan penuh berkah Romo. Sadu, sadu, sadu. Baik, selamat malam. Tadi suaranya kurang jelas nih, sekarang baru terdengar. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah dengan jelas Romo. Baik, baik. Baik, mari sebelumnya saya akan memuji pujian awal bagi Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam semuanya, Ibu Bapak sekalian dan sahabat-sahabat meditasi Nalanda Mindfulness Class ini, dan juga semua mahasiswa-mahasiswa dari Nalanda dan dimanapun berada, semoga semuanya tetap sehat-sehat, selamat, dan sejahtera selalu. Baik, sekali lagi selamat malam. Terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, baik. Hari ini kita mendapatkan tema dari panitia atau dari Nalanda Foundation. Ini luar biasa. Sepertinya santai, ya enteng ya, mengenal diri dan menerima diri. Tapi sesungguhnya ini benar-benar sulit untuk kita bisa menerima dengan jelas. Karena hanya ada satu-satunya ajaran Guru Agung kita, ajaran Buddha yang menjelaskan betul-betul bisa mengenal diri kita sendiri dan bisa menerimanya. Karena apa? Karena mengenal diri kita benar-benar bisa mengenal dan bisa benar-benar jelas. Tidak ada sedikit pun yang tidak bisa dijelaskan. Perhatikan, mengenal diri. Sesungguhnya diri kita nih Buddha ajarkan kita dalam entah itu mana. Saya ingat waktu dulu masih aktif, saya menjadi seorang biku di Myanmar, dan lagi sebelumnya di Indonesia saya berkali-kali melakukan menjadi samanera. Itu setiap pagi itu diwajibkan melakukan morning chanting, ya, kebaktian pagi. Itu berbunyi demikian kira-kira. Saya masih ingat karena nggak bisa lupa itu ya. Mayantang damang sotoa ewang janama jati piduka jarapi duka manam piduka soka paridewa duka domana supaya sapi duka apiyehi sampayo goduko yehi wipayo goduko yambi cang nalabati tampi duka sangkitena pancu padana kanda duka. Ini apa sih itu? Diri kita sendiri mengenal bahwa rupu padana kando, bahwa fisik ini adalah sumber duka. Artinya fisik, kita punya fisik. Dua, wedana dupa dana kando, sanyupadana kando, sangkarupadana kando, winyanupadana kando. Maka sumber-sumber ketidakpuasan ini hanya ada di batin dan jasmani kita. Ya, jasmani adalah fisik kita nih. Ya, fisik kita selalu memunculkan perubahan-perubahan, di balik perubahan itu tidak ada kepuasan, di balik tidak kepuasan ini selalu kita tidak bisa menentukan. Dia pasti berubah, dia pasti menua, dia pasti memunculkan ketidakpuasan. Inilah tiada inti diri. Yang kita harus bisa menerima, mengenali bahwa ini loh fisik saya bisa menerima fisik saya. Demikian juga dengan unsur mental atau batin kita. Ada perasaan, ada ingatan-ingatan atau persepsi atau gambaran batin, ada pikiran-pikiran, bentuk-bentuk pikiran yang bereaksi terus, dan ada kesadaran. 4 unsur
mental kita ini. Inilah kita harus kenali betul-betul. 4 unsur mental ini dan 1 fisik kita, bentuk fisik kita. Jadi sesungguhnya yang kita kenali diri kita ini adalah batin dan jasmani atau fisik dan mental. Mental terdiri dari perasaan, ingatan-ingatan, pikiran-pikiran, dan kesadaran. Tubuh kita juga begitu. Tubuh kita juga didukung oleh 4 unsur, yaitu unsur udara, unsur cair, unsur temperatur atau unsur api, dan unsur padat. Nah, kita harus benar-benar mengenalinya dan beruntung sekali. Aduh, ini saya benar-benar bersyukur nih bahwa Nalanda Foundation sudah berbaik hati memberikan suatu kelas, yaitu Nalanda Mindfulness Class ini. Dan apapun yang diberikan temanya, ini semuanya luar biasa. Apalagi malam hari ini dapat tema yang sesungguhnya seperti apa kalau enggak kita benar-benar menelaahnya, kayak seperti, wah ini temanya gampang amat nih gitu. Padahal nggak mudah. Seperti tadi di kita ilustrasi, kita sudah sama-sama menyaksikan ulasan-ulasan dari Dhammapada 160. Itu sangat jelas. Dan sekarang kita mengupas lagi bahwa mengenal diri kita ini, mengenal diri, bahwa sesungguhnya diri kita cuma fisik atau kita benar-benar mengenal diri kita dan bisa menerimanya melalui latihan. Kalau kita sudah latih, baru bisa menerima. Contoh, ada satu ayat-ayat sutta yang biasa dalam kebaktian ini, mahasiswa-mahasiswa Nalanda ini kalau setiap kebaktian ada satu yang paling tidak pernah tidak terbaca, yaitu Dhammanusati. Dhammanusati, perenungan Dhamma. Sesungguhnya begitu kita renungkan Dhamma, ada 6 poin. Yang di depan saja, yang 3 poin. Saya yakin semua mahasiswa-mahasiswa Nalanda tahu. Sanditiko, akaliko, ehipa, siko. Inilah mengenal diri kita sungguh-sungguh. Kita bisa menerimanya dan kita bisa mengenal diri kita dengan 3 ini saja. Sanditiko, contoh. Sekarang semua mahasiswa-mahasiswa Nalanda nih di Cetya Nalanda sedang duduk nih, termasuk host kita, Sukita. Nah, ini lagi duduk nih. Pasti berubah. Contoh, lagi duduk, lalu tangannya berubah. Nah, tuh, ada yang di depan satu berubah tangannya, yang di belakang merubah kakinya. Nah, tuh, ada lagi yang merubah. Nah, inilah sesungguhnya tanpa terasa kita melupakan diri kita. Kenapa? Hanya 3 tuh. Sanditiko, akaliko, ehipasiko. Berada sangat dekat sekali. Yang mengetahui sesungguhnya kalau kita bisa menerima tubuh kita ini, mengenal diri kita, kita tahu nih. Oh, begitu tahu. Oh, berada sangat dekat nih. Muncul ketidakpuasan. Ingin menggerakkan kaki, ingin menggerakkan tangan. Berada sangat dekat sekali. Tidak berselang waktu, dia muncul sakit. Tidak berselang waktu, dia muncul ketidakpuasan. Tidak berselang waktu, ada perubahan. Inilah langsung kita bisa melihat sendiri, buktikan sendiri. Sanditiko, akaliko, ehipa, siko. Inilah mengenal diri kita. Jadi sesungguhnya
Kalau kita bisa benar-benar mengenal diri kita, sesungguhnya hanya cuma dua, satu fisik, satu mental. Fisik terdiri yang ditunjang oleh 4 unsur, unsur udara, unsur cair, unsur api, dan unsur padat. Mental terdiri dari perasaan, ingatan, pikiran, dan kesadaran. Hanya ini kita benar-benar mengenal diri kita. Hanya terdiri dari panca kanda. Dan benar-benar bisa menerimanya dengan kita melatih meditasi Nalanda Mindfulness Class ini. Baru benar-benar kita jelas tuh, yang kita kebaktian selalu membacakan Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko, itu pasti jelas. Benar-benar kita bisa mengenal diri kita nih. Sangat dekat. Dia nggak pernah berhenti berubah, tidak berselang waktu. Saya bisa menyaksikan sendiri. Nah, ini. Begitu baru kita bisa menerima. Maka kenapa dianjurkan melakukan meditasi Vipassana di Nalanda Mindfulness Class ini. Bisa menerima diri kita diam. Begitu tidak enak, kita mau mengetahui, ingin apa? Ingin menggerakkan kaki. Lalu muncul lagi ketidakpuasan. Saya tidak puas nih, ini mau begini, mau begitu. Nah, inilah bagaimana kita belajar bisa menerima diri kita. Sesungguhnya mengenal dulu, oh diri kita cuma pancakanda, diri kita cuma batin dan jasmani. Setelah mengenal, baru kita bisa menerima. Caranya berlatih meditasi mindfulness yang diadakan oleh Nalanda Foundation, yaitu Nalanda Mindfulness Class ini. Jadi sangat mudah ya sesungguhnya, tapi nggak mudah menjelaskannya, mengenal diri dan menerima diri. Tanpa kita berlatih meditasi, mustahil kita bisa menjelaskan yang tadi. Sanditiko, Akaliko, Ehipasiko, Opanaiko, Pak Catang Weditabo, Wijuhi, itu mustahil kalau kita tidak melakukan meditasi mindfulness. Hanya dengan teori omong kosong bisa menjelaskan siapapun dia gitu loh. Karena Buddha benar-benar mengajarkan kita harus dengan 3. 1, dengan benar-benar kita belajar. 2, dengan pengetahuan. Setelah belajar kita melakukan praktek dan kita melakukan analisa-analisa. Dan yang ketiga, lakukan praktek. Sehingga hasilnya bahu sacanca si panca. Inilah yang Buddha ajarkan pada kita. Mengenal diri dan menerima diri dengan berlatih sungguh-sungguh melatih dana, sila, dan bawana, yaitu meditasi. Saya kira cukup dan kita mulai berlatih meditasi. Siap kita untuk mengatur durasinya. Baik, Ibu Bapak sekalian dan sahabat-sahabat meditasi, kita mulai berlatih meditasi untuk pada malam hari ini, berlatih meditasi mindfulness yang durasinya diatur oleh host kita, yaitu kita silahkan. Baik, dimulai dari sekarang. Gunakan 1-2 menit. Lakukan relaksasi. Dimulai dari ubun-ubun di kepala, lelehkan ke bagian-bagian tubuh. Boleh sebutkan dalam hati, kendur, rileks, rileks. Rasakan, lelehkan,
Lakukan relaksasi, fokus, mulai dari ubun-ubun sampai seluruh bagian kepala. Semua kepala bagian depan, belakang, kiri, kanan. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Turun lagi ke seluruh leher, sekeliling leher. Kendur, rileks. Kendur, rileks. Turun lagi ke kedua bahu, bahu kiri, bahu kanan. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Semakin rileks, semakin rileks. Anda semakin nyaman. Turun lagi ke lengan kiri, lengan kanan. Tangan kiri, tangan kanan, sampai ke ujung-ujung jari tangan. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin nyaman, semakin nyaman. Ini dari leher bagian depan, turun ke dada, ke perut, kendur, rileks, rileks, rileks. Semakin rileks, semakin kendur, Anda semakin nyaman. Dari leher bagian belakang ke punggung Anda, ke pinggang Anda, turun lagi terus sampai ke pantat Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Anda semakin nyaman. Turun lagi dari pangkal paha kiri, paha kanan, sampai ke lutut, lutut kiri, lutut kanan. Turun lagi ke kaki kiri, kaki kanan, sampai ke ujung-ujung jari-jari kaki. Kendur, kendur, rileks, rileks. Anda semakin nyaman, semakin rileks, semakin kendur. Ini cek kembali dari ubun-ubun di kepala, lelehkan ke seluruh bagian tubuh. Di mana yang masih dalam keadaan tegang, lakukan relaksasi. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin rileks, Anda semakin nyaman. Semakin nyaman, semakin rileks. Sehingga nanti pada saat Anda bermeditasi, apapun yang terjadi, perubahan pada fisik Anda benar-benar menerimanya dengan ikhlas, karena Anda merasakan sangat rileks, sangat nyaman. Apapun yang terjadi pada tubuh Anda menerimanya dengan ikhlas, melepas. Dalam bahasa Pali disebut nekkhamma, melepas. Cek kembali dari ubun-ubun sampai seluruh tubuh. Semua dalam keadaan sangat rileks, sangat kendur, dan sangat nyaman. Nah, kini saatnya kita memasuki latihan meditasi mindfulness ini, atau vipassana. Dimulai dari memperhatikan sikap duduk Anda, satu garis, tegak lurus, tapi tetap rileks.
Juga memperhatikan sensasi sentuhan-sentuhan yang terjadi pada bagian-bagian tubuh Anda. Dan masuk pada objek dasar Anda atau objek parkir Anda, gerakan kembung dan kempisnya perut. Dorong terus dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten atau wirya. Bangunkan sati, sang pajanya, dan samadhi. Sati atau kesadaran atau mindfulness, Anda benar-benar memperhatikan objek dengan selalu mengetahui adanya objek. Merasakan, menyadari, dan mengingat. Juga selalu waspada dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Sehalus apapun perubahan pada objek, Anda mengetahui. Dan fokus hingga memunculkan terus-menerus perhatian penuh dan konsentrasi yang dalam dengan saat ke saat. Artinya tidak melekati objek, tapi selalu menusuk pada objek. Sati selalu mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari pada objek. Sang pajanya selalu waspada, mengetahui perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek. Konsentrasi selalu menusuk pada objek. Begitu ada perubahan, konsentrasi Anda menusuk. Ada perubahan, konsentrasi Anda menusuk. Inilah yang disebut kanika samadhi atau konsentrasi saat ke saat. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh bantu dengan pencatatan mental atau sebutan dalam hati. Duduk, duduk, duduk. Anda mengetahui sikap duduk Anda. Sentuh, sentuh, sentuh. Mengetahui sentuhan-sentuhan yang terjadi. Dan pada objek parkir Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut. Kembung, kembung, kempis, kempis, kambung, 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 kempis, 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 kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis. Demikian selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut. Anda jadikan objek parkir Anda. Selama tidak ada objek-objek lainnya muncul dominan menarik perhatian Anda. Anda terus-menerus memperhatikan gerakan kembung dan kempisnya perut. Kembung, kambung, kempis, kempis, kambung, kambung, kempis, kempis. Kalaupun ada objek-objek lainnya muncul, tidak terlalu menarik perhatian. Anda cukup mengetahui saja, yang artinya Anda harus mengetahui mulai muncul sampai lenyapnya. Cukup mengetahui, Anda tetap fokus, Anda tetap melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut. Kambung, kambung, kempis, kempis, kambung, kambung, kempis, kempis, kambung, kempis. Demikian selanjutnya. Bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian, secepatnya mengetahui, secepat itu pula lakukan pencatatan mental. Contoh, pikiran Anda berkelana, atau Anda sedang berpikir sesuatu sangat menarik perhatian. Mulai muncul detik ini, saya sedang berpikir, tahu, sadar, atau pikiran saya sedang berkelana.
mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat. Dan lakukan pencatatan mental. Berpikir, 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 berpikir. Anda cukup mengetahui detik ini saya sedang berpikir. Jangan masuk pada ceritanya. Lakukan pencatatan, mulai muncul. Tahu. Berpikir, 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 berpikir sampai lenyap pikiran yang berkelana. Kemudian begitu lenyap, Anda ingat kembali pada objek parkir Anda, yaitu gerakan kembung dan kampisnya perut. Maka spontan kembali lagi. Kembung, kambung, kampis, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis. Demikian selanjutnya. Yang Anda harus hati-hati dan selalu waspada sepanjang Anda meditasi adalah bila muncul 5 perintang batin Anda. 1. Munculnya kama canda atau keinginan-keinginan, ingin menggerakkan kaki, tangan, atau sesuatu, keinginan. Tahu mulai munculnya keinginan sampai lenyap. Anda harus mengetahui dan lakukan pencatatan mental. Ingin, 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 ingin. Ketahui muncul keinginan sampai lenyap. Kemudian kembali lagi. Kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis. Demikian pula bila muncul penolakan-penolakan atau pikiran yang tidak suka atau membenci, dia pada bila muncul harus diketahui. Saya tidak suka, tidak suka, tidak suka. Ketahui mulai munculnya pikiran tidak suka sampai lenyap. Begitu lenyap, Anda ingat kembali pada objek parkir Anda, gerakan kembung dan kempisnya perut. Maka spontan kembali lagi. Kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis. Demikian pula bila muncul tinamida atau rasa lelah, capek, ngantuk, Anda harus tahu dan lakukan pencatatan mental. Ngantuk, 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 ngantuk. Ketahui mulai muncul ngantuk sampai lenyap. Kemudian kembali lagi pada objek parkir. Kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis. Demikian pula bila muncul udaca kukuca, rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. Ketahui bila muncul gelisah, catat dalam hati, gelisah, 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 gelisah. Ketahui muncul sampai lenyapnya kegelisahan itu. Kemudian Anda ingat kembali pada objek dasar Anda, kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis. Demikian pula bila muncul wicikica atau keraguan, Anda ketahui munculnya dan catat dalam hati. Ragu, 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 ragu. Ketahui mulai muncul keraguan sampai lenyap. Kemudian kembali lagi. Kambung, kampis, kambung, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis. Dan demikian selanjutnya. Sepanjang bermeditasi, selalu aktif, tanpa sedetik pun alpa atau lengas, terus-menerus aktif, dan senantiasa aktif sepanjang meditasi. Kambung, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis, duduk, duduk, sentuh, sentuh, kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis.
Sabe satta awantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Ya, terima kasih Dek Sukita telah mengatur durasinya. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita. Silakan. Baik, terima kasih Romo Yongki. Demikian tadi sahabat Nalanda, kita sudah mendengarkan pemaparan materi yang sangat menarik dan rinci sekali dari Romo Yongki yang pastinya sudah mulai membuka wawasan kita terkait tema pada malam hari ini, dan juga kita langsung praktik mindfulness bersama yang terasa tenang dan juga damai sekali ya. Terima kasih Romo Yongki. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi diskusi di mana kita akan membawa pemahaman yang tadi disampaikan oleh Romo Yongki ke ruang diskusi bersama. Nah, pada momen ini mari kita manfaatkan bersama bagi sahabat Nalanda yang memiliki pertanyaan atau ingin sharing terkait pengalamannya saat bermeditasi, boleh banget disampaikan di kolom komentar Zoom. Nanti saya bisa sampaikan. Kalau ingin bertanya langsung kepada Romo Yongki, boleh menggunakan fitur raise hand atau fitur angkat tangan. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ya Romo. Di sini sudah ada pertanyaan dari saudara atau saudari Okta. Pertanyaannya, selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Izin bertanya Romo, ketika kita memahami diri kita sendiri atau mengenal dan di saat kita tahu bahwa diri ini memiliki suatu kekurangan yang sangat tidak bisa diterima dengan mudah, bagaimana cara kita dapat mengatasi hal ini? Apakah hanya dengan bermeditasi kita bisa menerimanya? Nah, menarik sekali pertanyaannya Romo, silakan dapat diberikan pencerahan. Baik, luar biasa Saudara Okta, ini pertanyaannya ngejelemit tapi luar biasa bagusnya. Jadi sesungguhnya mengenal diri ini menerima diri kita. Artinya kita harus benar-benar mengenal diri kita dengan jelas. Dan otomatis sebelum kita berlatih meditasi ini, maka kita harus benar-benar mengenal dulu diri kita. Seperti Buddha ajarkan kita, bahwa sesungguhnya kita hidup ini terdiri dari apa? Kan Buddha sudah ajarkan kita, yaitu hanya terdiri dari batin dan jasmani. Tadi sudah dijelaskan bahwa batin terdiri dari perasaan, persepsi atau ingatan-ingatan atau gambaran batin. 3, sangkara atau pikiran-pikiran atau bentuk-bentuk pikiran yang tidak pernah berhenti. Kalau dijelaskan dalam teori dari Abhidhamma itu ada 52 ya, cetasika. Baik, termasuk 50 sesungguhnya, yang di depan yang 2 sudah diambil oleh perasaan dan pencerapan, wedana atau sanya. Jadi sisa 50 tuh. Baik, yang keempat adalah kesadaran atau winyana. Ini unsur-unsur batin. Dan fisik kita pun satu sesungguhnya, tapi harus kita mengerti bahwa tubuh kita ini juga terdiri didukung oleh 4 unsur. Dan 4 unsur ini juga seperti ular berbisa, harus diberikan makanan. Kalau enggak, dia masalah. Contoh, fisik kita itu harus diberikan suatu nutrisi, makanan-makanan. Ini ajaran Sang Buddha maka lebih jelas sih. Karena sesungguhnya ajaran Buddha ini benar-benar realistis. Harus benar-benar kita mengerti dengan jelas gitu loh. Fisik. Tadi kita sudah katakan terdiri dari 4 unsur. Tapi kita juga harus setiap hari kan kita harus mengenal diri kita nih, harus makan. Makan, memberikan nutrisi bukan hanya dari mulut untuk tubuh kita, tapi harus dengan 4 nutrisi juga. Kalau disingkat cuka, cuka, ini cuka ya, dalam bahasa Pali cuka. 1, C adalah cita, pikiran. Pikiran kita itu adalah asupan-asupan nutrisi yang penting. Ya, kenapa kita harus mengenal diri kita?
pikiran kita cita. Kalau pikiran kita baik, maka tubuh kita bisa tenang. Kalau pikiran kita tidak baik, contoh, muncul kemarahan, pikiran kita marah, bergejolak. Tubuh kita bagaimana? Panas atau nyaman atau tenang? Pasti panas. Nah, bergejolak, unsur apinya lebih dominan. Jadi harus benar-benar ini nutrisi pikiran ini harus benar cita. 2, apa? C, cuka. Utu, temperatur. Kalau pikiran kita tidak baik, maka temperatur kita naik langsung. Begitu temperatur kita naik, maka perbuatan kita udah nggak benar, yaitu karma. Karma perbuatan. Utu, ya temperatur. K, karma. Ahara yang kita konsumsi itu juga harus berpengaruh, pasti berpengaruh. Ini mengenal diri kita hanya cukup dari fisik. Tapi lebih dalam lagi, kita juga mempunyai perasaan, kita juga mempunyai ingatan-ingatan, kita juga mempunyai pikiran-pikiran, dan kita juga mempunyai kesadaran. Ini yang harus kita benar-benar memanage, melatih diri kita. Setelah mengenal diri kita nih, diri kita cuma terdiri dari batin dan jasmani. Maka kita dua-duanya harus kita melatihnya. Setelah kita melatih, khususnya mindfulness class ini, meditasi, otomatis sebelum kita berlatih meditasi, kita harus mengerti dahulu melalui yang sudah diajarkan seperti di sini mahasiswa-mahasiswa dari Nalanda. Ini juga sudah diajarkan semua. Dari Sutta-Sutta, dari Abhidhamma, dari Vinaya, semua sudah diajarkan. Hingga benar-benar mengenal ajaran Buddha, yaitu apa itu diri kita. Nah, setelah itu, baru kita menerima semuanya dengan berlatih meditasi. Begitu meditasi baru bertahu tuh, ini sakit nih. Pertama, 1-10 menit nggak apa-apa, tapi lebih dari 10 menit mulai ada perubahan, muncul keinginan-keinginan ingin merubah, muncul ketidaksukaan, muncul rasa lelah, ngantuk, muncul gelisah, takut, cemas, khawatir, dan muncul ragu-ragu. Ini yang tadi saya sudah ulas, saya sudah instruksikan, harus hati-hati. Jadi harus benar-benar ini melatih sehingga kita bisa menerima diri kita dengan apa adanya setelah kita mengenal diri. Jadi ini benar-benar sangat penting. Jadi sekali lagi, Buddha ajarkan kita, bahu satsansa si panca. Artinya harus benar-benar the more knowledge kita belajar, hasilnya, dan the more experience melalui berlatih meditasi. Jadi harus seimbang ya, bukan hanya meditasi aja, tapi juga harus belajar. Jadi benar-benar the more knowledge, the more experience. Bahu satsansa si panca. Demikian. Baik, terima kasih Romo Yongki atas penjelasannya sangat rinci dan menarik sekali ya. Tadi Romo juga sudah memberikan sebuah singkatan yang pastinya ini sangat gampang kita ingat ya. Tadi ada cuka. Wow, ini menarik, saya juga mencatat untuk kita berlatih juga. Terima kasih Romo Yongki dan semoga menjawab ya saudara atau saudari Okta ya. Baik, selanjutnya Romo, saya ingin bertanya juga Romo, sambil menunggu yang lain dan juga mahasiswa asrama yang lain untuk bertanya, atau mungkin dengan ini mereka terpancing untuk bertanya. Nah, sebelum saya bertanya Romo, saya ingin bercerita sedikit terkait pengalaman yang saya alami Romo. Nah, pengalaman saya Romo, dulu saat waktu saya masih di kampung, itu saya pernah bertemu dengan para pemuda Buddhis Romo, yang ternyata mereka juga banyak dari mereka ini yang ternyata memiliki sifat kebalikan dari tema kita. Banyak dari mereka yang ternyata belum mengenal dirinya. Dan banyak juga yang merasa insecure Romo dengan dirinya sendiri Romo. Dan ternyata dari pengalaman yang saya temukan di daerah saya, pas saya ke Jakarta, saya juga menemukan ternyata sama juga Romo. Dari mereka ada juga beberapa yang memang masih memiliki rasa belum mengenal diri, insecure. Jadi mereka sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain Romo, karena mereka ini belum memahami dirinya sendiri, sehingga untuk menuju
penerimaan diri ini sangat susah, Romo. Dan akibat ini mereka jadi berdampak ke diri mereka, jadi mereka gampang malu, Romo. Malu, tidak percaya diri, sehingga akhirnya sering merendahkan diri sendiri, Romo. Dan terlihat jelas dari sikap mereka, misalnya Romo saat puja bakti, misalkan, ataupun saat acara-acara yang mungkin direkam gini, Romo, mereka tuh malu sekali untuk sekedar duduk di depan, Romo. Dan saya mungkin belum tahu pasti ya, Romo, alasan mereka tuh untuk tidak mau duduk di depan tuh karena apa. Tapi dari pengetahuan saya yang pernah saya tanya ke mereka, alasan mereka itu adalah karena malu, Romo. Mereka tidak percaya diri. Jadi mereka merasa kalau duduk di depan itu terlalu menonjol, dan saya orangnya seperti ini, saya rasa saya tidak cocok untuk di depan, apalagi dilihat banyak orang. Itu yang saya ketahui, Romo. Dan dari hal ini membuat saya juga merasa, wah sayang sekali ya, apalagi kita generasi muda Buddhis, di mana ajaran Buddha kan juga mengajarkan tentang pemahaman diri ini, Romo. Nah, pertanyaan saya, Romo, bagaimana sih pandangan dari Buddha Dhamma terkait fenomena ini, Romo? Apalagi sekarang kan di zaman sekarang banyak banget atau lagi marak-maraknya para pemuda ini yang memang masih memiliki rasa belum mengenal dirinya, Romo, sehingga akhirnya mereka menjadi kurang percaya diri. Padahal kan Sang Buddha sudah menjelaskan juga tadi, Romo, dan mungkin Romo juga bisa memberikan tips nih buat kita para pemuda-pemudi Buddhis khususnya, supaya bisa lebih percaya diri, sehingga untuk sekedar duduk di depan ini bisa mau aja begitu, Romo, tanpa ada rasa malu, saya nggak cantik, saya nggak ganteng, saya belum balik segala macam gitu, Romo. Mungkin bisa diberikan pencerahan, Romo. Terima kasih. Baik, luar biasa pertanyaannya, ini kompleks ya. Ini kompleks sesungguhnya. Pertanyaan ini sudah ada jawabannya di 38 berkah utama atau Manggala Sutta. Ini sesungguhnya sudah ada loh, dari 38 berkah utama itu semua jawabannya sudah ada. Jadi kenapa? Karena ia belum mengenal diri gitu loh. Kalau dia sudah mengenal dirinya, dia tahu bahwa semuanya orang yang ternama, orang yang katakanlah yang terberadalah, terkayalah gitu loh, dengan orang yang tidak mempunyai sama gitu loh. Cuma bedanya apa? Pandangannya. Bedanya hanya pandangan orang yang yang percaya diri dengan orang yang tidak percaya diri. Hanya pandangannya saja gitu loh. Jadi di sini yang terpenting kita harus benar-benar mengenal diri kita nih. Mengenali dulu, percaya diri dulu, mengenal. Jadi sesungguhnya terus-menerus, satu, caranya banyak belajar. Khususnya dari 38 berkah utama, yaitu Manggala Sutta. Ya, dari Manggala Sutta, kenapa saya bilang Manggala Sutta? Karena Manggala Sutta ini terjadi Manggala Sutta karena sudah ada di 12 dekade. Dekade ini seperti 12 abad lah gitu loh. Terjadi perdebatan-perdebatan oleh makhluk-makhluk yang luar biasa, bukan manusia aja, tapi makhluk-makhluk dewa, makhluk-makhluk Brahma, makhluk-makhluk manalah gitu loh. Jadi sesungguhnya Manggala Sutta ini sudah ada sebelum yang didengar oleh siapa? Oleh Ananda gitu loh. Kan Manggala Sutta kalau dibacakannya selalu Ewang Me Sutang gitu kan. Itu sebelumnya Buddha sudah jelaskan kepada makhluk-makhluk Brahma, makhluk-makhluk dewa, dan semuanya. Itu tertulis di Tipitaka. Ada. Yang bunyinya seperti ini kira-kira. Yang manggalang dua dasahi, cintaing susah dewaka, sotanang nadiga canti, atating sangca manggalang. Desitang dewa dewena sabapapawena sanang, sabaloka heita taya, manggalantang panamahe. Baru
Bante Ananda baru membacakan Ewang Me Sutang gitu loh. Nah, itu terjadi demikian dalamnya. Nah, inilah kenapa saya menganjurkan nih teman-teman di Nalanda, khususnya di Setia Nalanda, itu harus disimak betul-betul 38 berkah utama. Dimulai dari Asewana Cak Balanang. Kalau ini sudah benar-benar kita pelajari dan kita simak betul-betul dan kita praktekkan, maka kita bisa mengenal diri kita. Sesungguhnya cuma ada batin dan jasmani atau panca kanda. Kalau kita sudah mengetahui itu, maka kita semakin rajin belajar, semakin benar-benar banyak belajar, sehingga ayat demi ayat dalam ajaran Buddha di Manggala Sutta, maka itu semuanya tertera. Kalau kita simak betul-betul, besok kita simak betul-betul, dari 38 berkah utama itu jawaban-jawaban yang tadi ditanyakan oleh Desu kita. Jadi dia benar-benar percaya diri. Dia benar-benar yakin dengan mengenal diri dia. Oh, diri saya sesungguhnya cuma ini, sama siapapun dia. Jadi dia berani, dia benar-benar percaya diri dan dia benar-benar pede, berani ke depan dan dia tahu kalau ke depan, satu, dia percaya diri, dua, dia bermanfaat bagi orang lain, juga dia bermanfaat bagi diri sendiri. Kenapa dia nggak berani? Karena dia malu, dia nggak percaya diri gitu loh, dia nggak mengenal dirinya. Kenapa? Dia belum bisa menerima diri dia. Maka satu-satunya cara adalah dia sudah benar dalam Manggala Sutta dulu. Dia tidak bergaul dulu dengan yang orang sembarangan. Dia harus bergaul dengan orang yang lebih pintar, yang bijaksana, harus menggali ilmunya. Nah, sudah mendapatkan itu, maka dia sudah ada di suatu komunitas yang yang sesuai, ya seperti sekarang nih di Setia Nalanda. Ini sudah sesuai nih, Patirupa Desa Wasota. Berkat sudah sesuai, maka dia harus belajar sungguh-sungguh. Pubeca kata punyata. Sehingga dia melatih diri dia benar-benar dengan Nalanda Mindfulness Class ini. Ata sama Panidica. Hasilnya, bahu satanca si panca. Kalau dia udah betul, maka dia berlatih terus-menerus dengan Winayoca Susikito. Dia terus-menerus berlatih moralitasnya. Gitu loh. Nah, sesungguhnya pertanyaannya ini adalah bagaimana dia harus mengenal dulu diri dia. Nah, setelah itu dia mengerti. Kalau saya berlatih terus, saya benar-benar bermanfaat dan saya tidak percaya diri, saya mau di depan gitu loh. Jadi sesungguhnya banyak belajar dan banyak berlatih. Sehingga dimanapun berada, kita percaya diri dan tidak malu untuk berada di muka atau di depan. Inilah sebenarnya leadership juga nih. Gitu. Demikian. Baik, terima kasih Romo Yongki atas jawabannya sangat mencerahkan sekali. Saya sudah catat poin-poinnya Romo yang nanti bisa saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari juga. Dan pastinya juga bermanfaat, mungkin bisa memberikan inspirasi dan motivasi khususnya untuk teman-teman yang di Setia Nalanda dan juga yang mungkin nanti akan menyaksikan kembali tayangan rekaman dari latihan meditasi malam hari ini. Terima kasih Romo Yongki. Baik, selanjutnya Romo saya ingin menanyakan ke teman-teman yang ada di Setia, mungkin ada yang ingin bertanya teman-teman terkait tema malam hari ini atau ada yang mau sharing pengalamannya bermeditasi kepada Romo Yongki? Ada? Laki-laki yang laki-laki ada? Tidak ada? Oke, yang perempuan ada lagi? Baik. Baik, Romo, sepertinya teman-teman mendengar penjelasan Romo tadi sudah tercerahkan ya Romo. Semoga semakin semangat juga untuk berlatih. Dan demikian juga untuk selanjutnya. Baik Romo, untuk selanjutnya saya akan mempersilakan Romo untuk closing statement untuk memperdalam kembali pengetahuan kita. Silahkan Romo. Baik, ya yang terpenting kita ingat ya bahwa bagaimana kita mengenal diri kita. Kita tahu setelah kita mengenal,
Diri kita hanya terdiri dari pancakanda. Perhatikan, jangan begitu kita tahu bahwa diri kita hanya terdiri dari pancakanda, batin dan jasmani. Kalau kita sudah tahu, maka kita jangan menjadi pancakanda kita ini menjadi suatu bumerang, jadi suatu tempat kita melekati, tidak gitu loh. Jangan melekati ya, jangan melekati kekurangannya, juga jangan melekati kelebihannya. Cukup mengetahui ini loh. Saya mengenal diri saya dan saya harus menerimanya apa adanya. Gitu loh. Jadi benar-benar memunculkan percaya diri. Memunculkan percaya diri kenapa? Karena saya sudah melatih, saya mengerti, saya banyak belajar, saya banyak berlatih. Sehingga benar-benar saya mengenal diri saya dan saya bisa menerima diri saya dengan apa adanya. Kita tidak membanding-bandingkan kepada orang lain, tidak merasa rendah diri, kita tidak merasa berlebihan dari orang lain, tidak. Saya menerima apa adanya pada diri saya. Saya menerima diri saya karena saya mengenal diri saya. Dan cara satu-satunya adalah banyak belajar dan banyak berlatih meditasi. Dengan demikian, maka kita benar-benar bisa mengenal diri kita dengan apa adanya dan bisa menerima dengan segala sesuatu yang kita alami sesuai dengan kehidupan kita. Batin dan jasmani kita percaya diri, senantiasa terus-menerus melatih diri, sehingga kita menjadi percaya diri, saya bermanfaat bagi diri saya, juga bermanfaat bagi semua orang. Dan satu-satunya cara yang paling mudah adalah berlatih Nalanda Mindfulness Class di setiap Jumat. Dan jangan lupa, tiap hari juga harus berlatih, tetap di rumah. Demikian. Baik, terima kasih Romo Yongki untuk closing statement-nya yang sangat luar biasa. Semoga semangat kita pada malam hari ini dapat terus terlaksana sampai kita berlatih di hari selanjutnya, dan juga semoga kita bisa semakin percaya diri, bisa mengenal diri dan juga menerima diri seperti Romo sampaikan. Baik, luar biasa. Terima kasih Romo Yongki dan Bapak Ibu sahabat Nalanda semuanya. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan terkait informasi kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan oleh Nalanda di waktu selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sahabat Nalanda yang berbahagia, untuk sesi latihan meditasi mindfulness class kita di minggu selanjutnya akan hadir kembali pada Jumat 6 Maret 2026 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan tema yang tidak kalah menarik, yaitu melangkah keluar dari masa lalu bersama mindfulness. Ini sebuah topik yang tidak boleh kita lewatkan bersama Romo Yongki. Dan selanjutnya kami juga akan melaksanakan puja bakti peringatan Magha Puja yang ke-2569 Buddhis Era tahun 2026 pada Minggu 8 Maret 2026 di Cetia Nalanda, yang akan dihadiri oleh Bhikkhu Abhayanando Mahatera dan Samanera Abhaya Lankaro. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu sahabat Nalanda bisa menghubungi admin Nalanda Foundation. Acara ini juga live secara YouTube ya di Nalanda Media Channel. Lalu kami akan melaksanakan talk show inspiratif pada bulan Maret pada tanggal 29 Maret 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live secara Zoom Nalanda Media Channel dan Zoom Meeting. Acara ini juga free sertifikat bagi Bapak Ibu sahabat Nalanda yang mengikuti dari awal hingga akhir. Talk show ini akan membahas tema Precognition, Karma, dan Anicca. Apakah masa depan sudah tetap atau bisa berubah? Yang akan dibahas oleh narasumber yang sudah ahli dalam bidangnya. Beliau adalah Bhikkhu Medhacito dan Madhiro Eji. Nih, sangat luar biasa sekali Bapak Sobat Nalanda, temanya ini tidak boleh kita lewatkan sesi diskusinya. Baik, Bapak Ibu Sobat Nalanda, untuk selanjutnya kami juga turut mengundang Sobat Nalanda untuk bisa mendukung kegiatan ini. Ada Tawara Dana Gedung B Nalanda ya. Tentunya dukungan yang Bapak Ibu sahabat Nalanda berikan dapat menciptakan fasilitas pendidikan yang lebih unggul khususnya bagi pendidikan Buddhis di Indonesia.
Baik, demikian terkait informasi yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait link pendaftaran atau keikutsertaan, silakan dapat menghubungi admin Nalanda Foundation atau tim Nalanda yang sahabat Nalanda kenal. Baik, Bapak Ibu sahabat Nalanda yang berbahagia, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Untuk selanjutnya kita mau mengabadikan momen pada malam hari ini dengan berfoto bersama secara tangkap layar. Saya mengundang kembali Romo Yongki untuk kita berada di sesi utama, dan kepada Bapak Ibu sahabat Nalanda yang sekiranya memungkinkan di rumahnya atau di tempatnya boleh dapat mengaktifkan kameranya ya. Berikan senyum terbaiknya, kita akan berfoto bersama Romo Yongki. Baik teman-teman, mari kita tersenyum. Oke, saya hitung 1, 2, 3. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu Romo Yongki, sahabat Nalanda semuanya ya. Demikian rangkaian latihan meditasi mindfulness class kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Semoga latihan kita malam hari ini membawakan manfaat dan kita dapat terus mempraktekannya, dan juga praktek mandiri juga di rumah seperti disampaikan oleh Romo Yongki ya. Untuk praktek mandiri untuk bisa merasakan manfaatnya. Baik, Bapak Ibu sahabat Nalanda, selanjutnya kita akan menutup latihan pada malam hari ini dengan kembali berdoa. Bagi sahabat Nalanda yang berkeyakinan lain, silakan dapat menyesuaikan dengan keyakinannya. Mari kita duduk bersimpul lutut, bersikap anjali, seraya memanjatkan nama Karapatha bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakahato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sahabat Nalanda semuanya. Kami dari Cita Nalanda mengucapkan anumodana kepada Romo Yongki yang telah membimbing kita pada latihan meditasi malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sahabat Nalanda yang terus semangat berlatih mindfulness class bersama kami pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam latihan meditasi mindfulness selanjutnya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Romo Yongki. Terima kasih, sama-sama. Semoga semuanya dalam keadaan selamat, sehat-sehat, dan sejahtera selalu. Sadu. Sadu, sadu. Semoga demikian pula untuk Romo Yongki. Sama.